Nah, bagi kalian yang mau tahu gimana sih sebuah video game yang bernama Tetris bisa menjadi salah satu video game terbesar di dunia, ini dia filmnya. Ya mungkin sekarang udah nggak terlalu hype lagi ya kan. Tapi pada tahun 80 sampai 90-an itu sangat hype guys, sangat viral sekali. Semua orang pasti tahu apa yang dibilang game Tetris. Jadi game ini tuh kayak puzzle yang disusun dari balok-balok. Nah, kalau sudah terisi full, maka satu baris atau beberapa baris dari balok tersebut akan hancur dan begitu seterusnya. Oke, jadi awalnya tuh gini guys. Game Tetris ini dibuat oleh seorang insinyur perangkat lunak bernama Alexei Pajitnov yang berasal dari Uni Soviet. Nah, saat itu ada seseorang bernama Hank Roger. Saat itu Roger sedang menjual video game Sudoku dari Jepang. Tapi di dalam booth-nya tidak ada satupun pengunjung yang mau mencoba memainkan game Sudoku tersebut. Tapi di sisi lain, di samping booth-nya ada seorang sales yang menjual sebuah video game yang bernama Tetris. Roger yang mencobanya merasa sangat tertarik dan melihat adanya potensi dari game tersebut. Maka ia pun mencoba meyakinkan salah satu bankir keturunan Amerika Jepang yang bernama Eddie. Roger mencoba meyakinkan Eddie agar segera mengakuisisi game tersebut karena potensi dari game Tetris sangat besar. Tetris dirancang dengan sangat sempurna dari perpaduan fisika, matematika, filosofi, dan hiburan menjadi satu, dan ia akan membuat orang yang memainkannya akan kecanduan dan tidak mau berhenti. Roger menjelaskan bahwa dia sudah menemui direktur Nintendo yaitu Hiroshi Yamauchi. Yamauchi pun memainkan game tersebut dan bersedia membeli game itu sebesar $500.000. Namun Roger menolaknya. Roger mencoba untuk menegosiasikan game Tetris agar bisa masuk ke dalam platform Nintendo sebagai pihak eksternal yang nantinya akan memasarkan game tersebut di dalam platform Nintendo. Awalnya Yamauchi menolak permintaan Roger karena baginya Nintendo hanya menjual video game dari produksi perusahaannya sendiri. Namun Roger bisa meyakinkan Yamauchi agar mau memberikan lisensi Nintendo untuk game Tetris tersebut. Dan akhirnya mereka pun sepakat. Yamauchi bersedia memberikan lisensi Nintendo kepada Roger, namun dengan biaya $2 juta. Maka dari itu Roger mendatangi Eddie dan meminta bantuan untuk meminjam uang sebesar $2 juta demi membeli lisensi dari Nintendo. Sementara $1 juta lainnya untuk membuat sebuah arcade permainan Tetris. Jadi arcade itu kayak yang ada di Timezone guys. Sebuah modul tempat kita bermain game dengan menggunakan koin yang kita beli dengan uang. Kalian pasti tahu lah. Mendengar Roger ingin meminjam uang sebanyak $3 juta membuat Eddie sangat kaget. Bayangin aja guys, $3 juta di zaman sekarang aja itu 46 miliar. Dan itu besar banget. Apalagi di tahun 80-an ya kan. Gimana tidak kaget tuh si Eddie. Karena Roger ini sangat yakin dengan Tetris. Dan ya mungkin karena rezekinya emang. Jadi Eddie pun mau memberikan pinjaman tersebut. Namun dengan syarat Eddie akan memberikan bunga yang sedikit lebih besar dan juga rumahnya yang dijadikan jaminan. Roger dan Eddie akhirnya sepakat. Akemi is the chief financial officer of our company. She's all in. Sampainya di rumah, Roger memberitahu istrinya yang bernama Akemi. Roger memperlihatkan sebuah cek yang dia pinjam untuk memulai sebuah perjalanan luar biasa dari seorang calon penguasa game tahun 90-an. Hank Roger mempertaruhkan seluruh harta yang ia miliki demi menjadi pemilik perusahaan game terbesar yang pernah ada. Bahkan kedua anak mereka sangat menyukai game Tetris tersebut. Keesokan harinya Roger memulai babak baru dalam perjalanan luar biasanya. Roger pun masuk ke dalam perusahaan yang ia rintis. Dia pun meyakinkan karyawannya bahwa perusahaan ini akan menjadi perusahaan game terbesar yang pernah ada. Mendengar hal tersebut, seluruh karyawannya menyambut dengan sangat senang dan penuh dengan semangat. Sementara itu di Uni Soviet atau Rusia, Alexei Pajitnov yang sedang bermain tenis dengan anak-anaknya. Dia kedatangan Valentin Trifonov,
seorang anggota Partai Komunis. Valentin memberitahu Alexei bahwa game yang telah dia buat membuat Uni Soviet mengalami ketidakstabilan dalam pemerintahan karena game tersebut dimainkan oleh para pekerja di pemerintahan Uni Soviet. Para pekerja tersebut kadang tidak fokus mengerjakan tugas mereka masing-masing karena kecanduan dari game Tetris yang dibuat oleh Alexei. Dan karena hal itu, Valentin pun memblokir video game tersebut di seluruh komputer di Uni Soviet. Sementara itu di Jepang, Roger ditelepon oleh Kevin Maxwell, CEO dari Mirrorsoft. Bukan Microsoft ya guys, Mirrorsoft. Roger diberitahu agar tidak melanjutkan proyek arcade Tetrisnya karena dia yang akan mengambil alih. Kevin pun mengancam Roger jika Roger tidak mau menurutinya, maka dia akan mencabut lisensi Mirrorsoft milik perusahaan ayahnya. Lalu Maxwell mengabarkan hal tersebut kepada istrinya dan seluruh karyawan lainnya agar berhenti mengerjakan prototipe dari arcade Tetris. Karena merasa dicurangi, maka Roger menemui Yamauchi, pemilik dari Nintendo. Roger memberitahu Yamauchi bahwa Kevin tiba-tiba saja mengambil alih proyek arcade yang tengah ia buat untuk game Tetris. Mendengar hal tersebut, Yamauchi mengajak Roger untuk mengunjungi para komisaris besar dari perusahaan Nintendo untuk membicarakan hal tersebut esok hari. Dan pada keesokan harinya, Roger bertemu dengan komisaris Nintendo dan juga penasihat perusahaan tersebut. Mereka memperlihatkan proyek baru dari yang mereka kerjakan, yaitu sebuah modul game Mario Bros terbaru, yaitu Game Boy. Roger pun berkesempatan memainkan Game Boy tersebut yang masih dalam pengerjaan. Roger terkesan dengan inovasi dari Nintendo, sebuah lompatan besar dari dunia game. Kemudian Roger memasukkan data Tetris ke dalam Game Boy dan memperlihatkan mereka bahwa jika Tetris bisa disandingkan dengan Mario Bros di dalam Game Boy, maka bukan hanya anak-anak yang bisa memainkannya, tapi seluruh kalangan, tua ataupun muda, anak-anak hingga orang dewasa sekalipun. Dan hal itu akan membuat penjualan Game Boy ini bisa melesat hingga jutaan unit. Kemudian Roger pergi ke London dan mengunjungi Kevin Maxwell di perusahaannya, yaitu Mirrorsoft. Roger pun datang dan memberitahu bahwa dia mewakili Nintendo untuk mendaftarkan lisensi dari modul video game terbaru mereka yang menjadi revolusioner dalam dunia game. Roger ingin mendaftarkan lisensinya untuk seluruh negara yang ada di dunia. Robert Maxwell sangat terkejut mendengar hal itu karena setahu dia, Nintendo tidak memiliki modul game. Mereka pun menyuruh Roger untuk kembali pulang dan akan menghubunginya jika mereka mau menerima tawaran dari Roger. Setelah Roger pergi, Robert menyuruh anaknya yaitu Kevin agar segera mendapatkan lisensi Tetris bagaimanapun caranya. Mereka tidak ingin Roger mendapatkan lisensi Tetris itu terlebih dahulu. We need Tetris. Lalu Roger yang menunggu Stein yang telah keluar mencoba memujuk Stein agar membantunya melisensikan Tetris di seluruh dunia. Namun Stein mengatakan bahwa sangat sulit karena dia sudah lama bekerja sama dengan Mirrorsoft dan juga mendapatkan lisensi dari Uni Soviet. Itu pun juga sangat sulit karena mereka adalah negara komunis yang sangat sulit untuk bernegosiasi. Kemudian Roger menawarkan $25.000 kepada Stein agar dia mau membantunya melisensikan Tetris di seluruh dunia. Saat Roger sedang tidur, penasehat dan komisaris Nintendo memberitahu Roger bahwa Stein telah menjual lisensi Tetris ke perusahaan yang bernama Atari. Roger pun memberitahu bahwa dia dan Stein telah sepakat melisensikan Tetris dan Nintendo. Namun pada kenyataannya, Stein bermain belakang dan mengkhianati mereka berdua. Mendengar hal tersebut, Roger pun memutuskan untuk pergi ke Rusia dan melisensikan game Tetris tersebut secara langsung. Roger mengambil risiko yang begitu besar karena seorang diri pergi ke Rusia yang saat itu masih sebagai Uni Soviet yang sangat-sangat anti dengan Barat. Setibanya di Rusia, Roger pun mulai mencari perusahaan yang bernama Ilor. Namun Roger tidak tahu harus kemana
karena Uni Soviet sangat tertutup kepada warga asing. Di sanalah Roger bertemu dengan Sasha, seorang penerjemah. Roger pun meminta Sasha untuk memberitahu di mana Ilor berada. Ternyata Ilor adalah gedung pemerintahan Rusia. Saat mereka sampai, Sasha memberitahu Roger bahwa masuk ke dalam gedung pemerintahan tersebut adalah sebuah tindakan pidana. Terlebih lagi Roger memakai visa turis, bukan visa kerja. Namun Roger tetap pada tujuannya untuk mencari bagaimana caranya dia bisa mendapatkan lisensi dari game Tetris. Sesampainya di dalam gedung, yang kebetulan saja salah satu anggota dari Partai Komunis lewat dan melihat Roger. Roger pun memberitahu maksud dan tujuannya datang ke Uni Soviet. Setelah mendengarkan Roger, anggota Partai Komunis itu menyuruh Roger untuk kembali lagi besok jam 9 pagi untuk membicarakan hal tersebut. Thank you. До свидания. Saat mereka telah keluar dari gedung Ilor, ada seseorang dari anggota Partai Komunis lainnya yang datang yang menyuruh Roger untuk masuk ke dalam mobil. Anggota Partai Komunis tersebut menyuruh Roger untuk kembali pulang jika dia ingin selamat. Go home. Understood? Namun, pada keesokan harinya, Roger tetap pada tujuan awalnya. Dia pun pergi ke gedung Ilor untuk membicarakan lisensi video game Tetris. Di sana, Roger bertemu dengan pencipta game Tetris, yaitu Alexei Pajitnov. Namun tiba-tiba Valentin datang, begitupun dengan pengawalnya yang menyuruh Roger pulang saat di mobil kemarin. Roger pun terlihat sangat khawatir dengan keselamatannya. Kemudian Valentin menjelaskan berbagai pelanggaran dari Roger, di mana jika Roger bersedia pulang dan membatalkan produksi game Tetris, maka Valentin akan menjamin keselamatan Roger keluar dari Uni Soviet. Namun Roger sekali lagi tidak akan pulang sebelum mendapatkan lisensi dari game Tetris tersebut, apapun taruhannya. Ternyata Valentin ini adalah kolega dari Robert Maxwell yang telah bekerja sama untuk melisensikan Tetris. Dan karena hal itu, Valentin akan berusaha agar Roger tidak bisa mendapatkan lisensi dari game Tetris tersebut. Setelah Valentin pergi, anggota Partai Komunis tersebut yaitu Nikolai mempertanyakan lisensi dari kepemilikan Tetris Roger. Roger pun menjelaskan bahwa dia mendapatkan lisensi game Tetris ini dari seseorang yang bernama Stein dan perusahaan Mirrorsoft milik Robert Maxwell. Lalu Nikolai menjelaskan bahwa pemerintah Uni Soviet tidak pernah melisensikan game Tetris untuk arcade. Tetris hanya dilisensikan untuk komputer. Namun Roger memberitahu bahwa perusahaan Mirrorsoft telah melisensikan arcade untuk Tetris di seluruh negara yang ada di dunia ini. Lalu Roger meminta salinan perjanjian lisensi yang dimiliki oleh pemerintah Uni Soviet agar dia bisa menemukan letak kejanggalan ini. Lalu Nikolai memberikan surat perjanjian kontraknya kepada Roger. Dan setelah membaca kontrak dengan teliti, maka Roger menyimpulkan bahwa Stein telah menjadi dalang dari kasus penipuan ini. Roger berdalih bahwa dia tidak bersalah karena Stein lah yang menjadi perantara untuk melisensikan video game Tetris ini. Kemudian Nikolai menyuruh Roger untuk kembali esok hari untuk membicarakan lisensi video game Tetris ini. Sementara itu, Valentine mendiskusikan lisensi Tetris untuk konsol game terbarunya kepada Kevin. Namun Valentine meminta penawaran yang lebih dari sebelumnya. Tapi Kevin justru menolak penawaran tersebut karena Kevin terlihat sangat kaku dalam berbisnis. Maka Valentine pun menghubungi ayah Kevin, yaitu Robert, di mana mereka membuat kesepakatan harga untuk lisensi Tetris sebesar $400,000. Him, 400. Final offer. Sementara itu, Alexei memberikan alamat rumahnya kepada Roger untuk membicarakan lisensi Tetris di apartemennya. Di dalam kamarnya, Alexei memperlihatkan Tetris versi original pertamanya. Lalu saat memainkan game tersebut, Roger memberikan satu inovasi, di mana saat balok yang sudah lengkap itu hancur, bisa dilebihkan. Bukan hanya satu saja, tapi berapapun balok yang telah lengkap bisa langsung hancur. Nah, jadi awalnya gini tuh guys. Tetris itu saat baloknya tersusun di atas lubang-lubang itu, maka satu baris balok yang telah lengkap akan hancur.
Tapi hanya satu saja. Nah, di sini Roger menyarankan kepada Alexei untuk memodifikasinya, di mana berapapun balok yang telah lengkap tersusun, tidak ada lagi lubang, maka biar 3, 4, ataupun 5 bahkan sekalipun bisa langsung hancur asal sudah lengkap, di mana inovasi tersebut yang kita pakai hingga hari ini. Maka Alexei pun memulai memodifikasi game Tetris tersebut sesuai dengan saran Roger. Dan setelah itu mereka melihat betapa senangnya mereka berdua melihat game tersebut menjadi semakin seru. Life is hard. Lalu saat Roger kembali ke apartemennya, anak buah dari Valentine menangkap Roger dan memberikan ancaman untuk yang terakhir kalinya dan menyuruh Roger untuk kembali pulang ke Tokyo. Saat masuk ke apartemennya, Roger melihat kamarnya yang telah berantakan dan dia juga menemukan paspor dan uang dari Valentine untuk tiket pesawatnya kembali ke Tokyo. Namun pada keesokan harinya, Roger tetap pada tujuan awalnya. Di sana Roger bertemu kembali dengan Nikolai. Roger menawarkan $25.000 untuk lisensi game Tetris dan juga 25 sen untuk royalti setiap unit penjualan Tetris modul Game Boy terbaru. Roger memperkirakan bahwa inovasinya bersama dengan Nintendo akan menghasilkan $20 juta dan Uni Soviet akan mendapatkan tambahan royalti sebesar $5 juta sebagai keuntungan tambahan. Lalu Nikolai disuruh menandatangani kesepakatan dengan Kevin dari Mirrorsoft karena Valentine telah bekerja sama secara diam-diam dengan ayah dari Kevin. Karena keterpaksaan, maka Nikolai harus mendengarkan Valentine sebagai atasannya dan menyetujui tawaran kontrak dari Kevin. Setelah itu, Nikolai memberitahu Roger tentang situasi yang sedang mereka hadapi. Nikolai sebenarnya cenderung ingin menerima tawaran dari Roger karena melihat potensi keuntungan dari game Tetris yang sangat besar. Maka dari itu, Nikolai meminta kepada Roger untuk mendiskusikan hal ini bersama dengan Nintendo kembali dan menaikkan penawaran lisensi lebih dari $25.000 agar mereka bisa menyetujui lisensi Tetris ini untuk Roger. Kemudian saat Roger keluar, dia bertemu dengan Alexei di parkiran gedung Ilor. Lalu Alexei membawa Roger ke gedung KGB, gedung Partai Komunis, dan memberitahu Roger bahwa Valentine dan Sasha adalah anggota KGB Partai Komunis. Mereka melihat Roger sebagai ancaman dari Uni Soviet, di mana mereka telah mengintai dan mengawasi pergerakan dari Roger selama berada di Moskow. Maka dari itu, Alexei menyarankan Roger agar untuk sementara waktu keluar dari Uni Soviet untuk memastikan keselamatannya. Saat Roger tiba di rumahnya di Jepang, Roger mendapatkan ancaman dari Valentine dalam sebuah fax. Kemudian Roger mendapatkan telepon dari penasihat Nintendo, yaitu Howard, bahwa Nintendo telah melakukan kerjasama dengan Mirrorsoft mengenai lisensi Tetris dan membatalkan kerjasamanya dengan Roger. Roger pun sangat kecewa dengan pembatalan kerjasamanya karena ia akan kehilangan rumah karena tidak bisa membayar hutang untuk proyek Tetris tersebut. Lalu tiba-tiba Akemi bersama dengan putrinya Maya tiba di rumah. Roger menjelaskan bahwa situasinya sangat kacau. Roger merasa ditipu dan dipermainkan dalam bisnis Tetris ini. Sementara itu Nikolai yang telah mendapatkan ancaman dari atasannya Valentine, Nikolai pun datang ke apartemen Alexei dan memberitahu Alexei bahwa lisensi Tetris akan dijual ke Mirrorsoft dan dia akan diberhentikan oleh Valentine dari jabatannya nanti. Oleh karena itu, Nikolai meminta kepada Alexei agar mengirimkan surat kepada Roger agar mereka berdua bisa selamat dari Valentine. Lalu Alexei pun mengikuti saran dari Nikolai. Alexei secara diam-diam mengirimkan fax kepada Roger. Saat itu Roger berada di kantornya, merenungi bagaimana dia bisa mengembalikan pinjaman uangnya sebesar $3 juta. Namun tiba-tiba fax dari Alexei tiba di kantornya. Dan itu adalah surat pernyataan lisensi Tetris untuk Roger. Melihat surat tersebut, Roger langsung bergegas menuju kantor Nintendo. Setibanya di sana, Roger memperlihatkan surat fax tersebut. Roger memberitahu mereka bahwa Stein dan Mirrorsoft bermain di belakang untuk mendapatkan lisensi Tetris. Mereka juga memanipulasi lisensi untuk arcade dan menyuap anggota Partai Komunis di Uni Soviet agar mendapatkan lisensi Tetris tersebut. Mereka bekerja sama agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Untuk saat ini, belum ada lisensi yang keluar dari Uni Soviet untuk modul terbaru. Mirrorsoft telah menipu Nintendo agar Nintendo mau bekerja sama dengan Mirrorsoft karena dia mengincar modul game terbaru dari Nintendo, yaitu Game Boy.
Lalu Roger meminta mereka berdua untuk ikut pergi ke Uni Soviet untuk menyelesaikan lisensi game Tetris ini. Sementara itu, Alexei mendapatkan tekanan dari Valentine. Alexei diberhentikan dari pekerjaannya dan dia juga dipindahkan dari apartemennya. Valentine juga mengancam Alexei bahwa ini terakhir kalinya dia membantu Roger, karena jika Alexei sekali lagi ikut campur dalam masalah ini, maka dia dan keluarganya akan dibunuh. Разрушить твою жизнь. Aduh. Jadi emang masalahnya apa sih? Ini kan Alexei yang ciptakan game Tetris. Ya masa dia tidak bisa ikut campur? Aduh, kan nggak make sense ini. Aduh, komunis. Ya begitulah kalau uang guys. Kalau uang sudah ada di depan mata kita, apapun kita bisa labrak pastinya. Uang ditambah jabatan, wah paket lengkap dah. Oke lanjut. Lalu Roger dan perwakilan Nintendo pergi ke gedung Elord. Di sana telah ada Robert dan Kevin yang memberikan penawaran kepada Nikolai. Tapi Nikolai menolak penawaran dari Mirrorsoft karena mereka belum membayarnya. Robert mengancam Nikolai jika dia tidak menyetujui kesepakatan kontrak lisensi Tetris ini, maka Nikolai akan tewas. Namun Nikolai yang sangat setia kepada negaranya tidak mau disuap apapun jumlahnya. Nikolai telah mengetahui bahwa Mirrorsoft bekerja sama dengan Valentine secara diam-diam selama ini. Maka dari itu, Roger dan Nintendo memberikan penawaran mereka sebesar $5 juta. Dan Nikolai pun menandatangani kesepakatan tersebut. Kemudian menyuruh mereka bertiga untuk pergi dari Moskow karena anak buah dari Valentine pasti akan mengincar mereka. Setelah mendapatkan lisensi Tetris tersebut, Roger dan perwakilan dari Nintendo pun pergi. Lalu saat mereka berlari dari gedung Elord, tiba-tiba anak buah Valentine telah menunggu mereka. Lalu Alexei dengan mobilnya datang untuk menyelamatkan mereka semua. Dan mereka pun terlibat kejar-kejaran dengan Valentine yang mencoba menangkap mereka. Setibanya di bandara, Roger segera memesan tiket untuk keluar dari Moskow. Dan beberapa menit kemudian, Valentine dan anak buahnya tiba juga di bandara. Mereka mencari-cari Roger dan timnya di dalam bandara tersebut. Saat Roger dan perwakilan dari Nintendo telah masuk ke dalam pesawat, mereka terus saja dikejar oleh Valentine. Bahkan Valentine meminta kepada maskapai penerbangan ke Tokyo untuk menunda penerbangan karena mereka ingin menangkap Roger dan timnya di dalam pesawat tersebut. Ternyata saat Valentine masuk ke dalam pesawat tersebut, Roger dan perwakilan Nintendo berada di pesawat lainnya, di mana Roger ternyata memilih penerbangan ke Zurich, Swiss, dan akhirnya berhasil terbang meninggalkan Moskow dengan selamat. Namun saat Valentine keluar dari pesawat tersebut, Sasha yang telah melaporkan adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Valentine mendapatkan perintah dari jenderal agar menangkap Valentine dan membawanya untuk diadili. Nah kan, siapa suruh? Gini nih kalau menyalahgunakan kekuasaan untuk uang, untuk tata, untuk apapun itu. Ujung-ujungnya gini, kalian akan ditangkap, diadili, dan berakhir sudah. Makanya, maksimalkan jabatan, maksimalkan kekuasaan dengan amanah ya guys, oke? Beberapa minggu kemudian, Nintendo merilis game terbaru mereka yaitu Game Boy. Di mana di dalam Game Boy tersebut, ada game Super Mario Bros. Dan game Tetris.
karena kedua game tersebut membuat Game Boy menjadi sangat-sangat laku di dunia. Nintendo meraup untung sebesar 110 juta dolar hanya dalam waktu beberapa minggu saja setelah peluncuran game tersebut. Lalu di apartemennya, Roger mengirimkan konsol Game Boy kepada Alexei, si pembuat Tetris. Dia juga memberikan tiket pesawat kepada Alexei dan keluarganya untuk keluar dari Moskow menuju Amerika dan memiliki kebebasan yang ia dambakan. Roger telah berhasil membuat Tetris mendunia. Roger juga menepati janjinya kepada Alexei untuk memberikan keuntungan dari game tersebut karena Alexei berhak atas penemuannya. Lalu mereka berdua pun mendirikan perusahaan Tetris dan melanjutkan dominasi game tersebut ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini baru kacang, tidak lupa kulitnya. Ini bagus ini. Kita itu harus punya partner yang saling mendukung, jadi sama-sama bekerja. Nah, ini yang harus kita tiru guys. Kita harus setia, menepati janji, dan menjadi rekan yang saling membantu. Saya ingat perkataan salah satu motivator, di mana perusahaan atau bisnis yang begitu besar, pasti ada dua orang sahabat yang saling bekerja sama. Perusahaan-perusahaan besar yang mendunia sekarang pasti tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Maka, mulai bisnismu dan cari rekanmu. Dan film pun berakhir. Oke Sobat Moli, itu dia alur cerita film Tetris. Jika suka silakan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.